Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Oktavianti. Saya siswi kelas 7 SMP PGRI 2317. Saya ingin menyampaikan materi bab 3 IPS kelas 7. Sebelum ke inti video, saya ingin memberitahu kalian bahwa sekolah saya menerima peserta didik baru dan pindahan tahun pelajaran 2024 sampai 2025. Sekolah saya memiliki beberapa eskul, yaitu eskul vokal, eskul pramuka, eskul poli, eskul futsal. Daftarnya gratis loh, free wifi lagi. Join us. Nomor di bawah ini. Mari bersekolah ke SMP GRI setara SMP negeri. Dan kita langsung ke inti video. Bab 3, manusia, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi, Homo economius, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tetap saja dengan cara rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bertindak melakukan interaksi kepada orang lain. Interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia yang beragam dan selalu terus bertambah tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa adanya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kunci dalam sendi kehidupan sosial, karena tanpa interaksi tidak mungkin terjadi aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, baik yang menyangkut hubung antara individu dan individu, antara individual dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok. Secara sederhana, interaksi terjadi apabila dua orang yang saling bertemu, saling menegur, berkenalan, dan mempengaruhi. Interaksi sosial tidak terbatas oleh waktu, karena dapat terjadi kapan saja dan dimanapun. Dengan adanya interaksi maka terjadi saling mempengaruhi sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Kondisi tersebut dinamakan proses sosial, di mana terjadi pengaruh timbal balik antara beberapa segi kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan bentuk pelaksanaan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu sendiri. Sejak manusia dilahirkan, kita saling membutuhkan orang lain dan ingin berasi dengan lingkungan sosial. Agar manusia dapat menjalankan fungsi sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial, maka dalam kegiatan tersebut perlu memenuhi aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Tanpa aturan-aturan yang mengatur proses kehidupan, maka manusia akan bertindak semena-mena. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia semakin hari makin bertambah. Pada zaman praksara, kehidupan masih primitif dan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berburu dan meramu. Kemudian saling dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan mereka, mulai hidup, menetap, dan bercocok tanam, dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Kehidupan memiliki belum tersedia banyak dan belum tersedia hilang sebagai sarana untuk
memiliki tukar-menukar. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa seperti sumber-sumber alam lain jumlahnya terbatas atau banyak sumber daya alam antara daerah yang satu dengan daerah lain. Tak sering beberapa daerah yang tersedia secara melimpah dan sebagai daerah dan tersedia sumber daya yang sedikit, sehingga terjadi interaksi antara daerah untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, dalam kurung ekonomia, yang berarti rumah tangga. Dari dua kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos aturan. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial. Para pakar ekonomi memiliki batasan-batasan yang berbeda-beda tentang pengertian ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi yang sering digunakan: ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dengan memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Berdasarkan kajian geografis, permasalahan ekonomi setiap daerah dan wilayah berbeda, di mana kondisi suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan aslinya. Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada hakikatnya tergantung pada kondisi lingkungan fisik itu sendiri dan kualitas manusia. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang beragam harus disikapi dengan penyambungan sarang penghubung. Banyak daerah yang jalannya rusak seperti Kalimantan dan Sumatera. Permukiman kumuh menjadi polemik di perkotaan. Maka dari itu banyak jalur pelayaran dan penerbangan. Macam-macam kebutuhan, intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup yang termasuk kebutuhan primer dan lainnya. Kebutuhan akan makan, kebutuhan mie, bila tidak terpenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama, dan apabila tidak bisa akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh barangnya: perabot rumah tangga, lemari, radio, dan sabun. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Macam-macam kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Sekian dari saya, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir, dan maaf bila ada salah. Jangan lupa join yuk SMPPGRI 23 Kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.